Ruang lingkup teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, atau peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan, memecahkan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Teknologi ini pada hakikatnya adalah nilai, namun penggunaannya akan syarat dengan aturan nilai dan estetika. Teknologi dapat ditemukan di mana saja dan tujuan ditemukannya teknologi untuk membantu memecahkan masalah manusia. Penggunaan teknologi pun harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku agar dapat berproses dengan mudah. Akan pendapat tersebut melandasi langkah gerak teknologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 6 bidang gerakan dari teknologi pembelajaran, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan evaluasi. Keenam hal ini merupakan kawasan atau domain dari bidang teknologi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan pengembangan pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang cukup banyak dalam bidang pendidikan. Di antaranya, teknologi informasi dan komunikasi sebagai keahlian dan kompetensi, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus berproporsional atau teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa ke semua lapisan masyarakat, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran, yaitu tersedianya bahan belajar dalam format digital. Jaringan adalah sekolah, sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan ajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang diperbarui secara kontinu dengan menggunakan teknologi, karena tanpa teknologi pembelajaran yang up-to-date membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Seperti yang diketahui, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan fasilitas multimedia informasi dan akan cepat sampai ke peserta didik dengan lebih akurat, karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasikan pengetahuannya secara lebih luas. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung manajemen pembelajaran, yaitu dalam hal mengelola pembelajaran, karena pada dasarnya tipe individu memerlukan dukungan pembelajaran yang tanpa henti. Yang keenam, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sistem pendukung kepustakaan. Dalam mengambil sebuah keputusan, setiap individu memiliki alasan sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi berdasarkan fakta yang ada pada pengambil sebuah keputusan. Teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran sebagai bidang dari pembelajaran. Teknologi informasi memiliki 3 kandungan, yaitu sebagai suplemen, komplement, dan substansi. Diketahui berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui teknologi informasi atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui teknologi informasi. Dikatakan berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran melalui teknologi informasi diprogram untuk mempelajari materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Sebagai komponen berarti materi pembelajaran melalui teknologi informasi diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Peran pengganti atau substitusi
Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif metode kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran atau perkuliahannya sehingga para mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahannya. Pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran. Media berbasis visual memegang peranan yang sangat penting bagi proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Karakteristik dari media visual adalah sumber-sumber yang terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur, sehingga visual terbagi menjadi dua, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Media audiovisual adalah supermarket alat yang dapat memproyeksikan gambar atau suara. Alat-alat yang termasuk media audiovisual contohnya televisi, video atau VCD, soundlight, dan film. Media audiovisual merupakan perpaduan yang saling mendukung antara gambar dan suara, yang mampu menggugah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton. Media audiovisual terdiri dari software, yaitu bahan-bahan informasi yang terdapat dalam soundlight, kaset televisi, film, dan hardware, yaitu segenap peralatan teknik yang memungkinkan software bisa dinikmati. Contohnya tipe proyektor slide dan proyektor film. Manfaat dari pembelajaran berbasis audiovisual meningkatkan perhatian dan motivasi siswa karena melalui alat bantu ini, kedua mata dan telinga siswa menjadi aktif. Pengembangan media berbasis komputer. Media pembelajaran komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer yang diproyeksikan melalui infokus sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Definisi tersebut mengandung implikasi bahwa media pembelajaran dapat memberikan keuntungan kepada guru dan juga siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses infrastruktur sebagai berikut, yaitu merencanakan, mengevaluasi, mengumpulkan data, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran, lalu membuat catatan perkembangan pembelajaran. Terdapat beberapa bentuk penggunaan pembelajaran berbasis komputer: penggunaan media presentasi, CD multimedia interaktif, video pembelajaran, dan internet. Pengembangan media Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Pengertian PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Microsoft PowerPoint akan bisa disebut PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan ditampilkan ke layar dengan menggunakan bantuan LCD proyektor. Microsoft PowerPoint merupakan pemrograman aplikasi kantor bertipe slideshow atau lembar kerja yang merupakan kaca objek pergantian yang digunakan untuk mempresentasikan konsep dan argumen yang ingin ditunjukkan kepada orang lain. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft.
PowerPoint merupakan software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaannya. Pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Internet telah berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya, dan pasar raya informasi maya yang paling besar di dunia. Faktor utama daya tarik internet adalah kemampuannya dapat mengakses informasi teks, audio, gambar, ilustrasi, dan lain-lain dari berjuta-juta web di internet dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan media komputer atau informasi yang lain. Memiliki manfaat di dalam dunia pendidikan, yaitu internet sebagai peran penting dalam pengembangan dunia pendidikan. Peranan internet di antaranya sebagai sumber informasi dan data, serta sebagai sarana untuk bertukar data dan informasi yang tidaklah dibatasi oleh ruang dan waktu.